Komunitas tertentu bisa dijelaskan kepada publik, mungkin juga agar publik bisa lebih berhati-hati. Komunitas ini berapa orang misalnya atau melalui apa? Apakah media sosial atau seperti apa, Pak? Hanya kerabat, perkenalan, teman yang mereka yakin kenal baru dikasih jual barang tersebut. Oke. Ada berapa orang dalam satu komunitas itu, Pak Hermanto? Masih kita dalami, Mbak, keterangannya, Pak. Oke. Dari penangkapan ini apakah ada juga pengguna lainnya yang saat ini masih diburu oleh polisi atau bahkan bandar lainnya, Pak? Masih kita kembangkan lagi. Saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh anggota kami. Dari nama-nama yang masuk komunitas itu apakah ada juga nama public figure lainnya, Pak Hermanto? Masih kita dalami, Mbak. Nanti doakan mudah-mudahan bisa terungkap semuanya. Informasi awalnya polisi mendapatkan dari laporan masyarakat atau seperti apa, Pak Suhermanto, bisa diceritakan kepada kami? Jadi kronologisnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menggunakan narkotika di TKP. Selanjutnya kita temukan ciri-ciri orang yang dimaksud, langsung kita tangkap di lobi hotel dan kita geledah baik badannya, terus kita kembangkan ke kendaraan dan kita temukan barang bukti di kendaraan. Berapa lama dari awal dapat informasi itu sampai akhirnya ditangkap pada dini hari tadi, Pak Hermanto? Informasi ini sudah lama kita dapat dan kita kembangkan, kita melakukan penyelidikan. Baru tadi malam kita bisa tangkap. Oke. Langkah selanjutnya nanti Ridho Roma ini akan direhabilitasi atau akan dijatuhi pidana juga, Pak Suhermanto? Kita masih pengembangan, masih pemeriksaan. Nanti kita lihat kategori pengguna ataupun pengedar, menunggu hasil pemeriksaan. Oke. Alasan yang bersangkutan ini menggunakan narkoba, apakah disampaikan kepada polisi? Saat ini belum sampai sejauh itu, karena masih dalam pemeriksaan intensif. Kedepannya ini seperti apa, Pak Suhermanto, terhadap kasus ini? Apakah siapa-siapa saja misalnya atau jaringan-jaringan di mana saja yang akan diburu setelah penangkapan Ridho Roma ini? Kita akan kembangkan terus, tergantung dari hasil pemeriksaan kedua tersangka ini. Apa ada modus berbeda, Pak Suhermanto, dibandingkan dengan penangkapan sebelumnya atau misalnya juga tersangka-tersangka lain yang ditangkap oleh Polres Jakarta Barat khususnya? Sekarang modus-modus penggunaan narkoba ataupun peredaran narkoba sudah bermacam-macam. Selain transaksi face to face, orang ketemu orang, ataupun transaksi peredaran menggunakan sistem alamat ataupun meninggalkan barang tersebut di suatu tempat, nanti pembelinya mengambil. Ada juga sekarang yang berkembang menggunakan sosmed. Jadi transaksi menggunakan sosmed, seperti Instagram, transaksi dalam sosmed, terus ataupun online. Sekarang sudah ramai juga, Mbak. Oke. Untuk yang bandar yang ditangkap juga terkait dengan penangkapan Ridho Roma ini, selain tadi mengantarkan di alamat, mengambil di alamat tertentu, apakah juga menggunakan sosial media, Pak Suhermanto? Ya, menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media tergantung kesepakatan, mau diantar ataupun ditempel di satu tempat tertentu. Oke. Setelah tadi penangkapan dini hari, apakah sudah ada keluarga yang juga datang ke Polres Jakarta Barat, Pak Suhermanto? Sejauh ini belum ada, karena kita masih melakukan pengembangan. Oke, tapi sudah dihubungi oleh Polres Jakarta Barat, keluarga dari Ridho Roma? Kita masih melakukan pengembangan, Mbak. Oke, jadi kalau saat ini bisa diceritakan kepada kami apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari Polres Jakarta Barat setelah penangkapan Ridho Roma, akan dikembangkan kemana, Pak Suhermanto? Kita akan kembangkan ke atasnya, ke bandarnya yang menyuplai. Karena kan yang menyuplai saudara RR sudah ketangkap. Terus saat ini dari penyuplainya itu kita kembangkan lagi untuk mendapatkan bandar atasnya. Dan bandar atas ini apakah ada kemungkinan juga tidak hanya menyalurkan ke komunitas tertentu, tapi juga jaringan yang lebih luas lagi, Pak Suhermanto? Ke lokasi lain di Indonesia atau di luar Indonesia misalnya? Bisa juga, kalau nanti tertangkap kita bisa gali informasi dari yang bersangkutan.
Baik, terima kasih AKBP Suharmanto. Manggung dia keluarkan album mau 100 mau apa, kita nggak ada urusan. Tetapi DPRD itu berkewajiban mengawasi peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung kinerja pemerintah mencapai tujuan masyarakat. Kan seperti itu. Saya secara pribadi dengan pasien nggak ada masalah, dia adik saya. Tetapi sebagai dalam hubungan ketatanegaraan, saya bertugas untuk mengevaluasi kinerja mereka. Sekarang ini kita lagi memeriksa LPJ tahun anggaran 2016 pemerintah Kota Palu. Dan kita sudah temukan beberapa hal yang menurut pandangan DPRD setelah berkonsultasi dengan BPK dan Kementerian Dalam Negeri, ini hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi kinerja itu masih banyak yang lemah. Jangan menganggap bahwa sudah bagus kinerja. Kalau sudah bagus kinerja, Palu tidak keluar dari zona kemiskinan dong. Menjadi kota sejahtera dong, kan begitu. Semua masyarakatnya bisa kerja. Nggak ada lagi orang sakit, nggak ada lagi sapi berkeliaran, nggak ada lagi sampah-sampah. Ya kan begitu ukurannya kalau benar-benar kinerja itu sudah bagus. Tetapi tentu saja ada harapan masyarakat, ekspektasi yang tinggi dari masyarakat ketika memberikan suara kepada dia karena pemilihan. Oke. Tapi Pak Iqbal melihat bisa berjalan keduanya? Ya, harusnya berjalan keduanya. Nah, ini kan jelas juga beberapa, misalnya yang paling dekat ini dalam Undang-Undang 23 Pasal 55 kan jelas disebutkan wakil kepala daerah itu melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah secara tertulis dan dibuatkan fakta integritas. Sudah dibuat oleh Pak Wali Kota kan sudah diberikan tugas advokasi, investigasi dan penyelesaian masalah-masalah reklamasi, masalah pertambangan ilegal, masalah penataan pasar, sumber-sumber ekonomi. Dan itu dilaporkan kepada Muspida 6 bulan setelah itu. Saya anggota Forkompinda belum pernah saya diundang rapat untuk membahas hasil itu. Oke, kita tahan dulu, ini kan Pak berarti Iqbal. ada kinerjanya yang tidak dilaksanakan. Jadi kalau dikritik itu harus sebagai pejabat politik itu biasa. Kalau panik itu ada apa gitu kan? Hal yang biasa, saya sendiri dikritik tiap hari. Tapi saya pekerja politik, saya biasa itu. Menuju pendewasaan itu biasa. Kita jangan ke Pak bawa urusan pribadi, saya kira begitu ya. Baik, Pak. Kita ke Pak Pasya. Pak Pasya, tadi dikatakan kritik sebagai politisi semestinya biasa dan masih banyak kinerja yang masih butuh diperbaiki sehingga butuh fokus untuk fokus di pemerintahan Kota Palu. Tanggapan Anda? Ya kritik yang bagaimana? Setiap manusia dilahirkan ke dunia ini sebagai Mbak Friska gitu loh. Ini kok kritik tapi minta mundur gitu loh. Gimana ceritanya? Ini kritik yang membangun yang seperti apa? Kan ada prosedur gitu loh. Kalau ada hal-hal yang dianggap kurang berkenan atau ada laporan-laporan dianggap kurang lengkap dan sebagainya, ajak kami bicara, undang kami bicara, kita ngobrol. Jangan serta-merta di media tiba-tiba wakil wali kota keliru, wakil wali kota nggak kerja, wakil wali kota itu harus mundur, wakil wali kota kalau merasa terbelenggu dengan posisi hari ini ya silakan bermusik. Loh ini statement politik, Mbak. Justru karena saya pekerja politik, saya tahu membedakan yang mana kritik, yang mana statement politis gitu loh. Ini kan ngaco gitu loh, Mbak. Pak Iqbal, kritik tapi kok nyuruh mundur? Mengatakan kritik, ya kritik bagaimana? Undang dong kami, gitu loh. Pak Iqbal, kenapa kritik? Ya, Pak Pasya tadi mengatakan kenapa kritik tapi kok nyuruhnya mundur? Kritik yang seperti apa semestinya? Pak Iqbal. Loh, saya kira begini. Ya, saya kira ketika mewakafkan diri sebagai pejabat politik atau sebagai pekerja untuk masyarakat, itu kan kita sudah harus tahu batasan-batasannya itu apa, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan sebagai pejabat publik itu apa. Ya, kalau minta diajari berarti namanya nggak siap dong jadi pejabat publik. Ya kan begitu. Karena ini pejabat publik ini bukan urusan sekolah ini, bukan try by error. Ini kita mengurusi masyarakat harus serius. Karena di situ ada amanah yang harus kita laksanakan. Makanya saya menyuruh dia memilih, Anda mau jadi pekerja seni atau mau menjadi pekerja politik. Ya kalau ternyata bakat seni Anda terhalangi dengan menjadi pekerja politik, ya Anda mundur saja. Ya tapi kalau memang Anda lebih fokus menjadi pekerja politik dan mau meninggalkan pekerja seni, berarti Anda melaksanakan janji Anda kepada masyarakat.
Ya kan begitu, sederhana saja opsinya. Apa yang salah dari opsi yang sederhana seperti itu? Oke. Silakan Pak Pasya, bisa mendengar suara Pak Iqbal tadi? Iya, dengar. Ya, silakan dijawab Pak Pasya. Ya makanya apa yang harus saya komentari, beliau saja tidak menguraikan kerja-kerja mana yang kami abaikan gitu loh. Dan sekali lagi saya sampaikan Mbak Friska, ini statement ngambang gitu loh. Masa hanya karena sekedar manggung di Singapura, launching album, mengukur kerja kami selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 1 bulan ini dari situ gitu loh. Dia memberitahukan nggak dengan Kompas TV apa yang sudah kami kerjakan? Ya tahu sebagai mitra, checklist juga dong, uraikan juga dong bahwa pemerintah kota itu kenapa sih nggak mau mengakui kerja kita? Akuilah bahwa kita memang ternyata kerja gitu loh. Dia kan tahu, Pak Ketua kan tahu gitu loh, kerja-kerja pemerintah kota seperti apa. Saya kira malah beliau itu mestinya lebih tahu, karena komunikasi beliau dengan langsung Pak Wali Kota gitu loh. Tahu seperti apa. Kalau merasa DPR tidak dilibatkan, untuk apa itu sampai ke Korea dan lain sebagainya. Pak Ketua diajakin Pak Wali Kota gitu loh. Supaya di sini terlihat bahwa tidak ada yang disembunyikan. Gitu loh. Tidak ada hal bahasa setengah kamar tuh nggak ada gitu loh. Harus tahu semuanya. Nah ini kan lucu. 1 tahun realisasi capaian kita, visi misi kita, ya selama 5 tahun di tahap pertama, di tangga pertama kita, beliau mestinya sudah bisa memahami dan mestinya akan lebih elegan, paling tidak adalah pengakuan gitu loh dari rekan kita, saudara kita, Pak Ketua yang terhormat gitu kan. Sampaikan dong kepada masyarakat ini loh, pemerintah kota sudah melaksanakan ini perlu diapresiasi. Kita tidak minta dipuji, tapi jangan menyalahkan yang benar gitu loh. Karena di saat Anda merasa kami tidak bisa bekerja, berarti Anda juga merasa bahwa Pak Wali Kota juga tidak bisa kerja. Seluruh kepala dinas tidak bisa kerja. Seluruh jajaran yang ada di pemerintah kota juga tidak bisa kerja. Ya mohon maaf, ini bukan ketersinggungan. Tapi kami mau tanya, di mana yang salah? Di mana yang belum kami kerjakan? Anda bicara sampah. Betul, hari ini belum sempurna. Tapi pertanyaan saya, naik gak grafiknya gitu loh. Coba katanya Pak Ketua deh, saya pengen dengar. Dia tadi bicara sampah. Cek dong. Kita tahan dulu, Pak. Pasar kita hari ini bersih nggak? Dibandingkan dengan yang dulu, bersih yang mana sampai sekarang gitu loh. Tolong jawab jujur. Jangan asal-asalan gitu loh ngomongnya. Pak Ketua dianggap tidak kuat datanya. Toh ada juga prestasi pemerintah Kota Palu menurut Wakil Wali Kota yang tidak dibeberkan oleh Ketua DPRD. Tanggapan Anda? Ya saya kira ini bukan masalah pemerintahan kota secara keseluruhan ya. Yang menjadi kritik saya sebagai Ketua DPR ini kan status Wakil Wali Kotanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 55 kan jelas ya tugas Wakil Wali Kota itu apa ada dalam situ. Antara lain seperti saya sampaikan tadi, tugas yang diberikan oleh Wali Kota secara tertulis. Nah, dan tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan pemerintah. Ada Kepres juga yang mengatur. Soalnya tim penanggulangan kemiskinan itu diatur di Kepres. Ketua tim penanggulangan kemiskinan harus wakil kepala daerah. Jadi yang menjadi tugas pokoknya Wakil Wali Kota ini, saya tidak bicara pemerintah kota secara keseluruhan. Saya sendiri dalam setiap momentum bertemu dengan masyarakat pasti menyampaikan keberhasilan pemerintah kota. Karena keberhasilan pemerintah kota itu adalah keberhasilan DPRD kota juga. Yang saya kritisi ini tugas dia sebagai Wakil Wali Kota yang diatur secara tersendiri. Yang belum dia laksanakan, tapi dia lebih banyak menghadiri kegiatan di luar, apalagi yang sifatnya berbau industri musik kan begitu. Jadi jangan dibawa, dialihkan ke sana kemari seolah-olah Pemkot mau dijadikan tameng untuk menangkis isu ini. Saya nggak bicara soal Pemkot, bicara soal pemerintah kota, DPRD juga sebagai pemerintah kota loh. Jangan lupa Undang-Undang 23 itu mengatakan penyelenggara pemerintah daerah itu adalah DPRD dan kepala daerah. Berarti keburukan pemerintah itu keburukan DPR juga. Oke, kita tahan dulu. Kita tanyakan langsung, kita konfirmasi langsung ke Pak Pasya. Pak Pasya silakan. Ya itu tadi Mbak Friska, lagi-lagi saya harus ulangi, sepertinya ini belum jelas oleh Pak Ketua. Tolong kasih saya checklist kerja-kerja Wakil Wali Kota mana yang belum kami selesaikan. Paling tidak mana yang kami tidak kerjakan gitu loh. Di tahun pertama, di periode 2016 kemarin, per tahun kemarin, per tangga pertama, yang mana yang belum kami capai. Sekarang kalau beliau bilang lebih banyak di luar daerah, loh mohon maaf loh. Kami di luar daerah ngapain? Masa, lagi-lagi saya katakan, masa hanya gara-gara di Singapura sehari, ya? Di Malaysia sehari,
tiba-tiba seakan-akan itu menjadi ukuran kerja kami gitu loh. Kemana 1 tahun? Kenapa saya bilang ini statement ini tendensius sekali gitu loh. Persoalan dia katakan ini apa memasang timing timecode, bukan itu gitu loh. Saya pun di sini bicara bukan hanya sekedar sebagai kepala daerah, wakil wali kota gitu loh. Kalaupun dia tadi mengatakan bahwa dia ingin mengomentari kerja-kerja wakil wali kota, iya yang mana? Gitu loh. Nggak perlu Bang, tiba-tiba di media cetak, media online, langsung mempunishment bahwa Pasha tidak kerja, Pasha lebih sibuk, dan di hari kedua tiba-tiba Pasha mundur saja. Ini apa? Ada apa gitu loh. Justru saya bertanya, ini bukan persoalan kepanikan. Saya tidak panik. Saya lagi-lagi katakan di kesempatan ini, saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk maju di Pilkada Kota Palu, untuk menjadi kepala dari Kota Palu, melainkan untuk membangun kota. Mohon maaf, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Gitu loh. Saya bukan calon proyek, ya. Saya tidak memanfaatkan APBD, saya tidak menyalahgunakan APBD dan lain sebagainya merugikan negara. Kenapa saya tiba-tiba seakan-akan sosok yang bersalah gitu loh. Oke. Gitu loh. Persoalan kerja-kerja wakil wali kota, iya. Sekarang beliau kan juga paham sebagai ketua DPR. Bagaimana kegiatan-kegiatan keseharian. Kami pun justru Mbak Friska sampai malam kok. Beliau juga tahu itu kok. Begitu banyak kegiatan kami hadiri. Nah sekarang kalau seakan-akan misalnya beliau bicara tentang MP2K dan lain sebagainya, loh itu kan sudah jelas juga dari Jakarta, dari Wapres langsung gitu. Ya, oke. Kalau diskusi kita saat ada pandangan yang berbeda, sudut pandangnya dari Pak Pasha yang menyatakan bahwa bisa pekerja seni tapi tidak meninggalkan tugas wakil wali kota. Sebaliknya. Intinya gini Mbak Friska, mohon maaf ya. Kesuksesan kepala daerah adalah capaian visi misinya sendiri. Kota Palu itu kota jasa, berbudaya, beradat, dilandasi iman dan takwa. Di mana capaian kita adalah menjadikan Kota Palu menjadi kota destinasi. Itu, titik. Kita bekerja mengarah ke situ. Nggak usah embel-embel lah, nggak usah sok-sok pinter bicara aturan lah. Emangnya kita nggak tahu aturan. Gitu. Jadi bisa dijaminkan oleh Pak Pasha tidak meninggalkan tugas sebagai wakil wali kota Palu ya? Kalau kami dianggap tidak layak, mungkin kami tidak akan dipercayakan oleh masyarakat gitu loh. Jangan seakan-akan merasa Anda yang lebih pintar gitu loh. Ya, jadi kalau dari sisi duduk bersama dong, kita bicara dong kan gitu. Oke, Pak Pasha, jadi kalau dari sisi Anda tidak akan meninggalkan tugas sebagai wakil wali kota Palu, meskipun juga tetap. Selama ini saya tidak pernah merasa meninggalkan pekerjaan saya kok. Oke. Itu dari Pak Pasha. Apa yang menjadi tugas yang diatur oleh undang-undang seperti dikatakan oleh Pak Ketua. Yang kedua tentunya salah satu di antaranya tugas wakil wali kota itu Mbak Friska adalah menggantikan posisi wali kota di saat beliau berhalangan dan lain sebagainya gitu loh. Baik. Itu yang kalau misalnya menghadap ke kementerian dan lain sebagainya itu kan juga kalau Pak Wali Kota mengarahkan kepada kami kerjakan dong. Oke, baik. Gitu loh. Baik. Kalau dari terakhir jangan seakan-akan kita ini nggak keluar tuh nggak kerja. Ya tentu juga kami bisa pertanyakan baik. Pak Pasha, kami sudah sangat maksudnya. Gitu. Baik, terima kasih. Dari Pak Iqbal terakhir juga, bisakah dijaga bahwa fungsi check and balances antara DPRD dan pemerintah Kota Palu ini tidak tendensius dengan pendapat pribadi dari masing-masing ini? Pak Iqbal, terakhir. Oh nggak ada, saya kira nggak ada urusannya ya. Nggak ada urusannya dengan pribadinya Pasha. Ini semata-mata dalam rangka menegakkan aturan dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah Kota Palu. Ya jangankan Pak Wakil ya, wali kota saja kita kritik kalau dia salah. Karena untuk itulah DPRD itu dibentuk. Ya kalau kita mengkritik takut ya jangan jadi DPR kan begitu. Baik. Nah, dan undang-undang memang memberi ruang kita untuk mengawasi kinerja pemerintah. Karena pemerintah itu bekerja dengan menggunakan uang daerah. Ya kita harus awasi sumber kewenangan antara wali kota dengan DPRD juga sama. Sama-sama dipilih oleh masyarakat. Tidak ada di sini satu anak buah, satu pengawal, nggak ada. Kita mitra sejajar. Anda salah kita kritik. Dan itu adalah proses hal yang biasa dalam era demokrasi ini. Ya. Jadi kalau jadi alergi dikritik lucu juga itu. Kembali ke orde baru aja kan. Gimana Pak Pasha? Ada yang mau ditambahkan? Ya, alergi kayak penyakit aja gitu loh. Ini kan ini lagi-lagi saya katakan ini tidak tepat, statement tendensius ya, statement yang mengarah ke pribadi ya. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira mengganjal di hati beliau, ya undanglah kami, kita bisa bicara gitu kan. Kita ini kan saudara gitu loh. Jangan maksudnya gini Mbak Friska.
tujuan daripada klarifikasi kami ini bukan untuk beliau loh. Bukan untuk beliau, tapi kepada Ya, masyarakat baik. Kota Palu. Baik. Gitu loh. Supaya masyarakat Kota Palu bisa tahu. Gitu loh. Ini berita harus berimbang gitu loh. Oke. Jangan sampai statement-statement yang tendensius ini malah merusak gitu loh. Malah Baik, Pak Pasya. gitu loh. Oke, baik. Semoga fungsi kritik antara DPRD dengan pemerintah Kota Palu ini bisa berjalan dengan baik karena toh juga untuk kepentingan rakyat ujungnya nanti. Terima kasih Betul. Pak Pasya, Sigit Purnomo Said, Wakil Wali Kota Palu. Terima kasih juga Pak Muhammad Iqbal Andi Magah, Ketua DPRD Palu sudah bergabung di Kompas Petang. Berikutnya di Kompas Petang, gara-gara masalah utang, seorang anak tega menggugat ibu kandungnya sebesar 1,...